keraton sebagai salah satu pusat adat itu tetap menyelenggarakan ada yang sakralnya, Bu, yaitu seperti upacara Maulid Nabi Panjang Jimat. Nah, Panjang Jimat itu artinya sepanjang masa kita mengulang puji-pujian kalimat, yaitu kalimat syahadat yang dituliskan oleh Sunan Gunung Jati di atas keramik ning, peninggalan dari istri beliau yang tercinta. Nah, itu kalau keluar, Bu, ketika 12 Rabiul Awal tepat Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau kita menyaksikan, nah berarti kita berbaiat kepada Rasulullah. Kita menyaksikan bahwa ada kelahiran Rasulullah, kita bersyukur memuji pada Allah. Begitu, makanya ketika Panjang Jimat keluar, nah, kita harus menyebut asma Allah, kemudian juga menyebut selawat, begitu mengagungkan. Hai, Assalamualaikum. Saat ini sekarang kita ada di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Video kita yang sebelumnya kita sudah mengunjungi ke beberapa titik-titik wisata di Kota Cirebon. Ini adalah keraton terbesar di Kota Cirebon. Saya akan mengajak Anda berwisata melalui video ini agar Anda bisa tertarik dan berminat dan penasaran. Ternyata Keraton Kasepuhan keren banget. Kita saksikan videonya. Saya ditemani oleh Pak Nanung. Pak Nanung yang akan mengguide kita mengelilingi Keraton Kasepuhan yang indah ini. Ya gitu ya. Saksikan ya. Di sini di Siti Hinggil. Oh, ini Siti Hinggil itu apa? Siti Hinggil itu berasal dari kata Siti itu tanah, Hinggil itu tinggi. Makanya ini datarannya ini tinggi, Ibu. Oh, daripada ini. Ya, raja kalau ada acara kenegaraan yang diselenggarakan di alun-alun, itu alun-alunnya, Ibu. Oh, itu alun-alun yang depan itu ya. Keluarga ini akan duduk di sini. Begitu. Ini ada 5 bangunan yang bangunan dinamakan mande. Mande itu bangunan yang tanpa dinding, yang terdiri dari tiang-tiang dan ada balai permanen seperti itu. Nah, ini bangunan ini dibangun era kerajaan Majapahit dan Pajajaran masih ada waktu itu, Ibu. Makanya seni bangunannya itu seperti bangunan di Bali. Karena eranya pada waktu itu era Hindu ya. Eranya era Hindu. Seni arsitektur yang pada waktu itu masih bertahan yaitu Candi Bentar. Candi Bentar ini kayak gini. Candi itu tumpukan, bentar itu bata. Jadi tumpukan bata. Masjid juga dibangun dengan gaya seni arsitektur Candi Bentar, sama itu Masjid Agung. Yeah. Itu bentuknya kayak Hindu tapi itu tempat peribadatan orang Islam gitu. Ya seperti itu kan Masjid Sang Cipta Rasa. Iya, betul. Berdirinya sama dengan ini enggak? Siti Hinggil. Bukan sama, Bu, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Itu didirikan tahun 1500. Ini didirikan dari tahun 1479, rampungnya tahun 1529. Ini usianya berarti udah berabad-abad. Jadi orang dulu kalau bangun bangunan itu lama, Ibu, karena tidak ada semen. Jadi ditumpuk, itu digosok, caranya batanya ditumpuk dengan sistem penguncian. Nah, jadi merekat dengan sendirinya lambat laun nanti, tidak ada semen. Ada orang mengatakan ada juga yang pakai getah karet, kemudian ada juga yang pakai putih telur. Itu ada macam-macam versi begitu. Ibu dan keluarga, dokter dan keluarga, saya ucapkan selamat datang di Keraton Kasepuhan. Sekarang kita berada di Siti Hinggil. Saya akan menceritakan sejarahnya dulu. Ya, ini putra-putri Ibu. Iya, ini anak saya pertama. Masih sekolah. Ini mahasiswa, ini sekolah, yang itu sekolah, ini keponakan. Ini kepala sekolah. Kita berwisata sambil belajar sejarah, gitu ya. Gitu. Jadi sejarah Cirebon itu tidak terlepas dari yang namanya sejarah perkembangan Islam, ya gitu, Ibu. Nah, pada waktu itu Cirebon dijadikan daerah transit para pedagang-pedagang Muslim, ya, untuk menyebarkan agama Islam. Kenapa dipilih Cirebon pada waktu itu oleh pedagang Muslim? Itu terjadi di tahun 1415 dengan kedatangan armada laut Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran dinasti Ming pada waktu itu. Memilih di sini, ini daerah perbatasan antara Jawa dan Sunda, jauh dari pengaruh dua kerajaan besar. Di barat ada Pajajaran, di timurnya ada Majapahit. Nah, jadi tempat ini yang paling aman pada waktu itu. Nah, ini disinilah Laksamana Cheng Ho yang merupakan beliau seorang Muslim dan anggotanya, laskarnya yang berjumlah 27.000 orang, itu Ibu, membantu syiar Islam yang dilakukan oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Parsi, oleh orang Irak, oleh orang Mesir. Nah, itu mereka berkumpul di sini, transit di sini. Pada waktu dulu namanya bukan Kerajaan Cirebon, Ibu. Dulu sih namanya Kerajaan Singapura. Ini kok
Singapura? Bukan di sini, Bu. Oh. Ya, namanya Singapura. Jaraknya dari sini ke sana ke arah Indramayu kira-kira ada 6 kilo. Gitu, tapi udah hancur itu. Oh. Nah, rajanya yaitu bernama Ki Jumanjan Jati. Beliau adalah Muslim yang pertama di Cirebon. Oh. Itu terjadi tahun 1415, begitu. Nah, kerajaan Singapura ketika Raffles meneliti daerah Cirebon, makanya ketika Inggris menguasai Tumasik diganti untuk mengenang kerajaan Singapura, digantilah Tumasik menjadi Singapura, sampai sekarang negara Singapura. Gitu, iya, negara Singapura itu ngambilnya dari sini sebetulnya, karena kondisi daerah Cirebon pada waktu itu menjadi daerah transit, negeri transito pada waktu itu. Iya. Nah, ini pedagang Muslim menyebarkan Islam di sini sampai akhirnya Prabu Siliwangi yang tadinya agamanya Hindu itu masuk Islam, Ibu, dan diangkat menjadi menantunya Ki Jumanjan Jati. Nah, Prabu Siliwangi itu pada waktu itu, waktu mudanya bernama Raden Manahrasa, pada waktu itu memusatkan pemerintahan di Bogor atau Pajajaran waktu itu. Nah, pada waktu itu beliau mempunyai istri Nyi Subang Larang yang melahirkan Nyi Mas Rara Santang, Walang Sungsang, dan Kian Santang. Nah, ketiganya ini, Ibu, kemudian mendirikan pusat pemerintahan Islam di Cirebon. Lalu oleh para syekh atau para wali ditunjuklah di desa Lemawungkuk. Nah, tadinya arahnya di sana, arah ke Celangcang, Ibu. Makam Gunung Jati itu dulunya pesanggrahan, tempat mendaratnya pelancong-pelancong atau musafir-musafir di situ menyebarkan agama Islam dan beristirahat di situ. Jadi setelah sekarangnya si losmen lah atau hotel lah gitu di situ tempatnya. Nah, pada waktu itu Raden Walang Sungsang diperintahkan oleh Syekh Nurjati yang ada di Gunung Jati untuk babat alas di sini, Bu, di desa Lemah Wungkuk di sana. Nah, kepala desanya namanya itu Ki Gedeng Tapa menikahkan anak beliau kepada Raden Walang Sungsang. Yang akhirnya karena statusnya menantu, akhirnya Raden Walang Sungsang diangkatlah menjadi kepala desa di sini. Tapi statusnya istimewa, Ibu, karena beliau adalah anak Prabu Siliwangi. Jadi daerah ini kemudian dirubah menjadi statusnya Pakuwon atau daerah khusus pada waktu itu. Nah, kemudian mendirikan keraton, namanya Keraton Pakung Wati. Pakung itu udang, Wati perempuan. Karena masyarakat Cirebon di sini oleh Raden Walang Sungsang diajari bikin ini, Bu, bikin terasi, bahannya udang, bikin terasi, bikin petis. Akhirnya berkembang Islam di sini. Lalu Raden Walang Sungsang punya putri namanya Nyi Mas Pakung Wati juga, Ibu. Dinikahkan dengan keponakannya namanya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu tadinya seorang pangeran dari Mesir, Ibu. Karena ibunya orang Pajajaran, Nyi Mas Rara Santang, ibunya, itu beliau kemudian ditugaskan oleh wali-wali dan penguasa dunia untuk syiar Islam dan menjadi raja di Cirebon. Berarti Walang Sungsang dengan Rara Santang anaknya kawin? Ya, nikah. Akhirnya tahtanya diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Tapi Sunan Gunung Jati ini nggak mau jadi aku atau adipati, beliau maunya jadi raja. Maka tahun 1479 Sunan Gunung Jati mengikrarkan dirinya sebagai raja, tentunya izin dulu sama kakeknya yaitu Prabu Siliwangi yang ada di Bogor dan disetujui. Nah, pada waktu itu juga pusat pemerintahan yang ada di Jawa Barat tadinya di Bogor, Bu, ya, dipindahkan tahun 1482 oleh Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, dinamakan Cirebon berasal dari kata caruban. Orangnya bercampur, Bu. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Chinese juga, begitu. Chinese. Nah, ada orang Cina juga, Bu. Ada orang India juga. Ada orang Arab juga, Ibu. Nah, tapi Arabnya sekitar ini ya, Bu, ya. Penyebar agama Islam daerah Arab itu ada yang dari Kazakhstan juga ada. Anjuran. Gitu. Maaf, bukan Kazakhstan, Uzbekistan, kemudian Persia, kemudian Irak, nah Yordania, Arab Saudi. Nah, itu dari situ asalnya mereka. Nah, kemudian mereka mendirikan perkampungan Arab di situ Panjunan. Itu terkenal ada pembuatan gerabah, Bu. Nah, sampai sekarang itu tokonya tinggal 2, Bu. Tadinya di situlah pembuatan gerabah. Dan kemudian setelahnya Laksamana Cengho memperkenalkan keramik-keramik, Bu, ya, di situ. Nah, lalu kemudian barang pecah belah tersebut menjadi populer di Cirebon. Dan akhirnya sampai sekarang keberadaan dari keramik itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, dulunya ini diangkut ke sini, Bu, keramik-keramik itu ke Cirebon. Nah, karena hubungan dengan Cina itu sudah lama, maka Sunan Gunung Jati menikahi Putri Ongtinio, putri kaisar dari Campa. Bawa keramik-keramik ke sini, Ibu, sampai 4 kapal besar. Tapi sayang 2-nya tenggelam di laut, Bu. Tapi yang 2-nya sampai di Cirebon. Begitu di sini di keraton. Berarti istrinya lebih dari 1 lagi.
Istrinya lebih dari satu, Ibu. Tapi beliau tuh sebetulnya berpoligami itu hanya sekali, Ibu. Istrinya yang tercatat itu ada 6, tapi tidak semuanya itu 6. Jadi menikah dengan Nyi Mas Al-Badan meninggal dunia. Sunan Gunung Jati jadi duda, gitu. Kemudian menikah dengan Nyi Mas Pakungwati meninggal dunia juga. Meninggal dengan Nyi Mas Al-Badan meninggal dunia juga. Kemudian dengan Nyi Mas Kawunganten. Nah, Nyi Mas Kawunganten ini umurnya panjang, Ibu. Sehingga ketika Putri Ong Tinio datang, Putri Ong Tinio dari Cina datang ke sini, katanya Sunan Gunung Jati itu adalah, saya itu cinta pertamanya Sunan Gunung Jati. Jadi sebelum Sunan Gunung Jati menikah, dulu ada jalinan asmara, Bu. Dengan Gunung Jati Cina. Di sana, di Cina. Nah, tapi dilarang oleh Kaisar Honggi pada waktu itu. Melarang hubungan karena Sunan Gunung Jati nggak mengakui bahwa beliau itu seorang pangeran dari Mesir. Beliau mengakunya rakyat jelata biasa, jadi tidak disetujui hubungannya. Tapi setelahnya Sunan Gunung Jati tahu kalau beliau adalah seorang raja gitu, maka kemudian Kaisar Cina menyetujuinya. Dan kemudian Putri Ong Tinio umurnya nggak panjang, Bu, cuma 4 tahun. Nah, maka Sunan Gunung Jati istrinya tinggal 1, yaitu Nyi Mas Kawunganten. Sunan Gunung Jati umurnya lama, sampai 120 tahun, Bu. Iya, ada juga pernikahan karena berbau politik, Bu. Seumpamanya Sunan Gunung Jati itu menikahi Nyi Mas Kawunganten orang Sunda ya, Bu, ya, gitu. Tapi Sunan Gunung Jati juga ingin mendamaikan antara orang Sunda sama orang Jawa, gitu ya, Bu, ya. Maka Sunan Gunung Jati menikahi orang Jawa, Bu, yaitu saudaranya Prabu Brawijaya, yaitu Nyi Mas Tepasari. Nah, pada waktu itu akhirnya di Madu. Nah, jadi di Madu itu walaupun istrinya 6, tapi merasakan di Madu itu hanya 2 istri. Begitu untuk apa? Untuk itu juga untuk berbau politik, untuk menyatukan dua suku, Jawa sama Sunda, yang pada waktu itu ada gap, Bu. Orang Sunda sama orang Jawa itu tadinya nggak mau, Bu, antipati. Karena ada kejadian perang Bubad, katanya ketika Gajah Mada membunuh Pitaloka, yaitu Putri Pajajaran. Pada waktu itulah akhirnya kedua suku ini bermusuhan, tapi tidak perang, begitu ya. Tapi keduanya tidak mau saling menjodohkan, nggak mau gitu. Nah, seperti akhirnya dinetralisir. Ya, akhirnya dinetralisir oleh Sunan Gunung Jati. Nah, begitulah sejarahnya. Kemudian setelah Sunan Gunung Jati wafat, keraton ini direbut oleh VOC tahun 1678. 1678 ini? Iya, keraton ini namanya kan Pakungwati, Bu. Nah, pada waktu itu Belanda melancarkan politik Divide et Impera, politik pecah belah. Ada 2 orang pangeran yang berpengaruh, satu pangeran sepuh namanya, satu pangeran Anom. Kedua-duanya didukung semua jadi raja. Maka pangeran Anom bikin keraton yang baru, Bu, namanya Keraton Kanoman. Nah, gitu. Maka keraton ini ganti akhirnya menjadi kesepuhan yang tadinya Pakungwati. Gitu. Keratonnya hancur, Belanda direnovasi lagi, makanya seni arsitekturnya bergaya Eropa juga, ada juga gaya Eropanya campuran. Ada Sunda, Jawa, Cina, begitu tuh. Eropa juga, tapi tidak usah khawatir, tidak semuanya dihancurkan Belanda. Ada bangunan yang tidak dihancurkan Belanda. Siti Hinggil contohnya ini. Nah, ini masih asli, begitu, Ibu. Ini atapnya sudah diganti semuanya, tidak ada yang kuat sih, Bu. Tradisinya itu tiap 1 windu dulu 8 tahun sekali itu harus ganti atapnya, begitu. Nah, dulunya sih pakai sirap, kulit kayu dari kayu ulin dari Kalimantan. Jadi Kalimantan itu enggak, Bu, dulu mah gampang. Dulu karena Kalimantan itu daerah dakwahnya Sunan Gunung Jati, maka kemudian orang Banjarmasin, yaitu Kalimantan bagian selatan, itu sering ke sini, Bu. Seboh kepada Sunan Gunung Jati. Jadi bikin bangunan, kayu-kayuan dari sana, bahkan bikin kereta kencana, itu dari sana bahannya, Ibu. Kemudian juga untuk membakar dupa dari sana. Nah, itulah hubungan dengan Kalimantan. Nah, sampai sekarang setelahnya dikuasai Belanda, maka kemudian setelahnya Indonesia merdeka, maka keraton-keraton ini rajanya, keluarga sultannya berubah menjadi pemangku adat aja, Ibu. Sampai sekarang tugasnya memelihara adat dan tradisi supaya kita nggak hilang identitasnya. Kalau identitas kita hilang, bahaya. Tanah air kita bisa diakui milik orang lain, begitu. Iya, bisa diakui begitu. Tari-tarian apa itu Malaysia pernah mengakui ya, Bu, ya, pernah berselisih gitu tuh. Kemudian juga mungkin bangsa lain gitu tuh ya, apalagi kita sejarahnya panjang dijajah oleh bangsa lain. Nah, itu makanya kita perlu mempertahankan keraton sebagai salah satu pusat adat gitu, tetap menyelenggarakan ada yang sakralnya, Bu, yaitu seperti upacara Maulid Nabi Panjang Jimat.
Nah, Panjang Jimat itu artinya sepanjang masa kita mengenang puji-pujian kalimat, yaitu kalimat syahadat yang dituliskan oleh Sunan Gunung Jati di atas keramik Ming, peninggalan dari istri beliau yang tercinta. Nah, itu kalau keluar, Bu, ketika 12 Rabiul Awal tepat Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau kita menyaksikan, berarti kita berbaiat kepada Rasulullah. Kita menyaksikan bahwa ada kelahiran Rasulullah, kita bersyukur memuji kepada Allah. Begitu, makanya ketika Panjang Jimat keluar, kita harus menyebut asma Allah, kemudian juga menyebut selawat, begitu mengagungkan. Nah, ini acara tradisi Panjang Jimat itu penanggalannya itu nggak sama pemerintah, Bu. Ya. Ini perhitungannya sendiri, pakainya aboge. Pemerintah itu melalui ketetapan Majelis Ulama Indonesia. Ya. Gitu. Jadi bisa jadi kalau Indonesianya itu 12 Rabiul Awalnya hari Kamis, mungkin ininya bisa hari Jumat atau hari Rabu. Jadi nggak sama. Kita punya kalender sendiri. Iya, betul. Dan untuk masyarakat, kalau menyelenggarakan secara hukum adat ya Bu ya, mau menyelenggarakan Maulid Nabi, baik di sekolah, di kantor, di kampung, itu nggak boleh mendahului Panjang Jimat. Jadi setelah Panjang Jimat turun, secara adat silakan masyarakat menyelenggarakan. Tapi karena sekarang banyak yang nggak paham, kadang-kadang suka menyamai karena nggak paham. Gitu, Bu. Nah, itulah. Dan kalender abogenya belum nggak diketahui dengan secara umum. Iya, betul, Ibu. Jadi untuk tahu umum, masyarakat itu ada tradisi kalau tanggal 1 Rabiul Awal, baik menurut ketetapan dari pemerintah maupun aboge, mereka itu datang ke sini. Gitu. Kan 12 Rabiul Awalnya masih jauh. Nah, nanti mereka akan nyari informasi kapan pelalnya, kapan turun Panjang Jimatnya. Nanti dikasih tahu. Nah, pada waktu itulah makanya masyarakat itu berduyun-duyun dari wilayah 3 Cirebon, bahkan di luar, Ibu menyaksikan acara Panjang Jimat. Tapi sekarang sudah berkurang, Ibu, karena ya sudah paten obor, banyak orang-orang tua yang mewarisi informasi mengenai tradisi tersebut, sudah banyak yang meninggal dunia, dan sekarang sudah modern gitu tuh. Generasi mudanya itu sudah modern, jadi jarang ada yang ikut beramai-ramai kayak orang dulu. Itu berpartisipasi menyelenggarakan Panjang Jimat atau Maulid Nabi. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Teteh sama nih? Aku mau tanya nggak? Boleh nanya. Boleh, silakan Ibu. Kenapa? Tapi agak-agak kritis ya. Oh iya. Ini kenapa sejarah Cirebon disebut babat Cirebon dibacainnya di Kanoman? Ya, jadi itu berkaitan sama sejarah kedua keraton ini, Ibu, di mana terjadi pergolakan politik dan juga pada waktu zaman Belanda itu, Ibu, yang orang yang paling diburu oleh Belanda itu pada waktu itu Sultan Matangaji, yaitu Sultan kelima, Sultan Sepuh yang kelima, yang mengobarkan perang Kedongdong. Yang pada waktu itu kerabat keraton kesepuhan pada lari, Bu, dikejar-kejar sama Belanda, begitu berjuang sama rakyat. Nah, nanti filmnya bisa lihat. Siap. Nah, gitu makanya juga, Ibu, pelaku-pelaku budaya pada waktu dulu banyak yang mati di medan pertempuran, kemudian juga terusir, lalu kemudian generasi penerusnya paten obor belum sempat mewarisi kebiasaan atau ada tradisi atau informasi dari leluhur, sudah pada meninggal. Nah, itulah makanya jadi perbedaannya hanya karena Kanoman pada sampai sekarang itu karena keluarganya masih utuh, gitu, banyak yang utuh. Walaupun pada waktu itu juga keluarga Kanoman juga pada waktu itu juga ikut mendukung perjuangan Sultan Matangaji. Ya, salah satunya yaitu Ahmad Herudin, Pangeran Ahmad Herudin yang dibuang ke Ambon, lalu dipulangkan lagi ke sini dengan perjanjian bahwa Keraton Kanoman Ahmad Herudin nggak boleh jadi sultan. Yang diangkat akhirnya oleh Belanda adiknya, yaitu Abu Soleh. Maka Ahmad Herudin kemudian dibuatkan keraton satu lagi, yaitu Kacirbonan. Gitu ya. Itu sejarahnya Kacirbonan tuh. Jadi Keraton Kanoman itu manggil ke Kacirbonan itu kakak seharusnya, Ibu. Nah, karena ini keturunan dari Ahmad Herudin. Nah, setahu saya itu berarti kerabat ke Kanoman. Kerabat Kanoman. Kemudian ada juga kerabat Kanoman yang lain sebelumnya yang terpecah, itu ada seorang pangeran Kanoman yang ini yang fokus di pendidikan, ya, pengajaran, itu mendirikan perguruan namanya Kaprabonan, yang sekarang dikenal Keraton Kaprabonan. Nah, begitu. Disahkan oleh Perda Cirebon itu 4 keraton. Iya, Ibu. Jadi sebetulnya, Ibu, di Cirebon ini, maaf ini saya objektif aja. Iya. Sebetulnya yang namanya istana di Cirebon ada 4. Tapi keratonnya 2. Oh. Iya. Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Kepatihan Kecirbonan, Perguruan Kaprabonan. Oh, aslinya itu. Aslinya.
Tapi kemudian secara pemerintah menetapkan ya, saya tidak tahu keputusan atau apa berupa apa, saya kurang tahu gitu dasar hukumnya. Iya. Tapi keempat istana ini semuanya itu sekarangnya jadi keraton semua. Iya. Keraton artinya Istana. tempat duduknya ratu. Ratu Iya. itu raja. Iya, Maka harusnya dinamakan nggak keraton. Kalau istana itu tempatnya bersemayamnya seorang tumenggung, Iya. maka dinamakan katumenggungan. Tempatnya patih namanya Iya. kepatihan. Iya. Nah, gitu. Jadi Siap. pada waktu itu Pangeran Ahmad Khairuddin itu menjadi Perdana Menteri akhirnya atau patih gitu, yang kemudian keturunannya sekarang karena sekarang perannya itu sebagai pemangku adat, maka kemudian dikenal semuanya gelarnya itu sultan semua, Ibu. Nah, seperti itu. Iya, seiring waktu. Iya, ada lagi yang ditanyakan, Iya. ini ada Sambil yang jalan. tolong enggak gitu. Baiklah. Saya jelaskannya. Iya. Ini bangunan di sini ada 5, Bu. Iya. Sebelah sana Mandes Martinandu, tempat duduknya jaksa. Oh, Kalau itu tempat duduknya raja yang bertindak sebagai hakim, Malang Semirang. Kalau itu tempat duduknya Panglima Perang, Mande Pandawa V. Kalau ini tempat duduknya para menteri atau pengawal-pengawal pribadi raja, namanya Mande Pengiring. Kalau di sana itu tempat duduknya para musisi menabuh gamelan. Jadi mereka berkumpul sini untuk mengiring raja ketika melihat acara kenegaraan atau menyidang orang, Bu. Jadi Siti Hinggil ini Mahkamah Agung. Jadi pengadilan negeri dulu itu adanya di desa, nanti kepala desa yang mengadili. Nanti kalau di tingkat pengadilan tinggi, nanti di kota raja itu penghulu keadilan sebelah sana, Ibu. Nah, nanti kalau yang lebih tinggi lagi Mahkamah Agung ini di sini. Nah, gitu. Jadi ini hukuman mati, Bu. Sudah pasti ini hukuman mati. kalau di sini Iya. salah banget berarti. Iya, jadi seperti ada pembunuhan berantai atau gimana gitulah. Itu, Bu. Koruptor ini di sini seperti itu. korupsi zaman dulu gimana? Udah tahu belum zaman kerajaan itu biasanya kalau korupsi itu begini, Bu. Orang aparat dulu itu korupsi itu biasanya orang sewa tanah gitu tuh ya. Kan dulu tanah itu dikuasai oleh negara dalam kerajaan. Itu nanti pengukurannya itu dikurangi jadi laporannya gitu atau dilebihkan. Produk itunya, sawahnya. Gitu. Iya, seperti itu. Nah, kemudian juga setoran gitu. Setoran dulu yang namanya pajak itu nggak berupa uang. Tapi Tanaman. ada juga emas, Oh. ada juga ya uang emas, uang perak, kemudian ada juga uang, tapi ada juga yang hasil panen. Nah, begitu, Bu. Kalau sekarang kan uangnya, Bu, ya. Iya, Kalau setoran dulu pajak. hasil kebun, pokoknya hasil bumi lah. Masih ada nggak Gitu. Pak yang artinya orang Cirebon yang merasa aku harus memberikan tanah ke hasil tanah. Masih, Ibu. Hasil tanian. Masih. Kalau Maulid Nabi itu mereka datang ke sini ada yang bawa bawang, bawa beras, Iya. bawa beras. Begitu, masih begitu. Cuma sekarang sudah mulai berangsur-angsur sudah ini sih ya, Bu, Iya. terkikis karena ya itu zaman sih, Bu, sudah Iya. berubah ya, Bu, ya. Jadi mereka itu datang ke sini itu memberikan seserahan kepada Sultan untuk mendukung upacara Maulid Nabi. Jadi upacara Maulid Nabi itu kalau tidak diselenggarakan di keraton nggak menyelenggarakan panjajimat, itu pamali, Bu, nggak boleh. Wajib, itu harus, Iya. gitu. Itu harus diselenggarakan sebab itu melambangkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan utusannya. Iya. Begitu. Walaupun non-Muslim, upacara Maulid Nabi itu bisa dianggap bentuk pengakuan bangsa kita terhadap adanya Tuhan. Jadi yang namanya komunis itu dari dulu nggak ada. Bangsa kita selalu bertuhan. Iya. Makanya selalu cari Tuhan. Nenek moyang kita itu mengarungi laut, makanya ada lagunya nenek moyang gue seolang pelaut. Nah, itu sambil dagang, Iya. sambil nyari Tuhan gitu, Neng. Gitu. Makanya simbol kepercayaan terhadap Tuhan itu dilambangkan dengan itu. Ada mahkota itu, Bu, mahkota bangunan. Jadi ibaratnya bangunan itu adalah manusia terdiri dari 4 unsur, ya, api, air, udara, dan tanah. Di sana ada 4, di tengahnya itu pancer, kitanya sendiri. Jadi sedulur papat 5 pancer. Jadi 4 saudara ketika kita dilahirkan, ada 4 saudara yaitu air ketuban, ada darah, tali pusar, sama ari-ari. Nah, ini bisa juga dikatakan 4 unsur yaitu api, air, udara, dan tanah. Nah, begitu. Ada dalam diri kita. Nah, kita pancernya itu kita yang percaya sama Tuhan. Makanya di tengahnya itu ada 1 tiang, Bu, yang ke atas, di mana kedudukan Tuhan itu di atas langit. Langit itu warnanya merah. Kemudian menurunkan utusannya yang suci di tanah yang suci, makanya merah putih. Bendera kita dari dulu merah putih. Jadi merah putih itu bukan jiplak dari Bukan karangan, tapi memang atau apa, memang itu sejarahnya. bendera dulu. Jadi negara kita mengambil simbol merah putih itu warisan dari kerajaan-kerajaan dulu. Majapahit, Cirebon, bendera pakai merah putih, pakai sebagai lambang bendera Nusantara. Tapi secara khusus mereka punya bendera masing-masing. Seperti Demak itu gula Jawa, Bu, sama kelapa benderanya gitu. Jadi kayak pramuka ya, mirip-mirip. Kalau Cirebon itu ada macan ali, ada pedang Zulfikar, ada merah putih. Jadi bendera dulu itu nggak kayak sekarang, ada banyak
Jadi kayak petinju, ada gelar BBC, WBA, begitu tergantung statusnya. Nah ini silsilah Sunan Gunung Jati. Ke bawah, ini Pangeran Arif, ini kakaknya Ibu Sandra. Nah ini Prabu Siliwangi, ini kakeknya Sunan Gunung Jati. Nah ini yang melukisnya Pak Ridho, tahun 2004. Hasil mimpi ini, Teh. Prabu Siliwangi, matanya itu seolah-olah mengikuti kemanapun kita pergi. Gitu, kalau pergi ke sana, kayak gitu. Coba aja ke sini.